Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 200 tahun atau 2 abad berlalu sejak Perang Jawa mengguncang tanah Jawa. Perang yang meletus pada 1825 ini mencatat sejarah sebagai konflik bersenjata terbesar pada abad ke-19 di Nusantara yang meninggalkan luka sosial dan politik yang dalam. Kisah 2 abad Perang Jawa ini tetap relevan hingga kini karena menyimpan pelajaran penting tentang perlawanan, kepemimpinan, dan keteguhan hati rakyat menghadapi penjajahan. Tokoh sentral dari peristiwa bersejarah ini adalah Pangeran Diponegoro, bangsawan karismatik yang dikenal karena keberaniannya menentang kekuasaan kolonial. Perlawanannya menjadi simbol perjuangan moral, agama, dan nasionalisme awal di tanah Jawa. Untuk mengenang salah satu perang terbesar di Jawa ini. Untuk memahami bagaimana perlawanan besar ini bisa terjadi, penting untuk melihat lebih dalam bagaimana kondisi sosial, politik, ekonomi, dan dinamika kekuasaan sebelum perang pecah. Dirangkum dari buku sejarah ringkas Perang Jawa tulisan Adora Kirana, terdapat 3 faktor utama yang menjadi latar belakang terjadinya Perang Jawa. 1. Ketegangan politik di tubuh keraton dan campur tangan Belanda. Sebelum pecahnya Perang Jawa, wilayah-wilayah kekuasaan keraton di Jawa, khususnya Yogyakarta dan Surakarta, sudah mengalami banyak kemunduran. Kekuasaan politik dan ekonomi mereka semakin lemah setelah serangkaian perjanjian dengan pihak kolonial, seperti Perjanjian Giyanti tahun 1755 dan Perjanjian Salatiga tahun 1757, yang memecah Kerajaan Mataram menjadi beberapa bagian. Perpecahan ini tak hanya menggerogoti kedaulatan politik keraton, tetapi juga membuka celah bagi Belanda untuk ikut campur dalam urusan internal istana. Belanda bahkan ikut menentukan siapa yang boleh naik tahta atau memegang jabatan penting. Tindakan ini membuat para bangsawan merasa terhina dan kehilangan kendali atas tanah air mereka sendiri. Pangeran Diponegoro yang merupakan salah satu anak dari Sultan Hamengkubuwono III, menjadi salah satu tokoh bangsawan yang menolak keras dominasi tersebut. Ia menyaksikan langsung bagaimana nilai-nilai budaya dan martabat keraton dilucuti sedikit demi sedikit oleh kekuasaan asing. Ketegangan antara kelompok pro-Belanda dan kelompok nasionalis dalam tubuh bangsawan Jawa pun semakin tajam. 2. Penindasan ekonomi dan eksploitasi rakyat kecil. Dari sisi ekonomi, penderitaan rakyat Jawa semakin parah sejak diterapkannya berbagai kebijakan kolonial yang sangat eksploitatif. Sistem pajak yang memberatkan petani kecil, sewa tanah, land-rent, serta kerja paksa untuk proyek-proyek Belanda menjadi beban harian yang harus ditanggung rakyat. Tak hanya itu, praktik korupsi dari pejabat lokal yang bekerja sama dengan Belanda memperburuk situasi. Mereka kerap menyalahgunakan kekuasaan, mengambil tanah rakyat tanpa ganti rugi, dan memeras petani demi kepentingan pribadi. Keadaan ini semakin menyulut amarah rakyat, yang merasa dikhianati oleh bangsawan-bangsawan mereka sendiri. Salah satu pemicu terbesar adalah pembangunan jalan oleh Belanda yang melintasi wilayah Tegalrejo, termasuk makam leluhur Pangeran Diponegoro. Bagi rakyat Jawa, ini adalah bentuk nyata pelecehan terhadap kehormatan keluarga dan nilai adat. Ketika protes tak diindahkan, perlawanan pun menjadi jalan terakhir. 3. Ketegangan sosial, agama, dan budaya yang kian membara. Selain tekanan ekonomi dan politik, dimensi sosial dan budaya juga berperan besar dalam memicu perang. Belanda membawa serta budaya barat yang dianggap mengganggu tatanan hidup masyarakat Jawa. Nilai-nilai lokal dan ajaran Islam yang dianut rakyat dianggap tidak lagi dihormati. Kaum santri dan ulama melihat Belanda sebagai ancaman nyata terhadap agama dan tradisi mereka. Pangeran Diponegoro, yang juga dikenal sebagai sosok religius, menjadi simbol perlawanan. Ia mendapatkan dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari petani, tokoh agama, hingga prajurit yang setia pada perjuangan mempertahankan kehormatan bangsa. Pengabaian Belanda terhadap norma adat dan keyakinan masyarakat menciptakan luka yang dalam. Bagi banyak orang, perang ini adalah pemberontakan terhadap kolonialisme sekaligus bentuk jihad dalam mempertahankan identitas, kepercayaan, dan martabat Jawa. Perang Jawa meletus pada 20 Juli tahun 1825 dan berakhir pada 28 Maret tahun 1830. Selama kurang lebih 5 tahun, perang ini dipenuhi dengan dinamika. Mari simak kronologi lengkapnya yang dirangkum dari buku Sisi Lain Diponegoro tulisan Peter Carey serta artikel ilmiah berjudul Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa tahun 1825 sampai 1830 oleh Vira Maulisa Dewi. 1. Awal mula pemberontakan tahun 1825. Perang Jawa dimulai pada pertengahan tahun 1825, tepatnya tanggal 20 Juli. Kala itu, Pangeran Diponegoro secara resmi mengangkat senjata melawan pemerintah kolonial Belanda. Setelah terusir dari Tegalrejo akibat konflik dengan Residen Smisaert dan pihak keraton yang pro-Belanda,
Diponegoro segera menarik diri ke Selarong, sebuah tempat yang telah dipersiapkannya secara rahasia sebagai basis gerakan. Di tempat ini, ia bersama para pendukungnya yang terdiri dari kalangan bangsawan, ulama, dan tokoh masyarakat lokal. Menyusun struktur komando dan strategi militer berbasis perang gerilya. Gerakan ini dengan cepat menarik simpati luas dari rakyat Jawa. Banyak yang memandang Pangeran Diponegoro sebagai sosok ratu adil, pemimpin spiritual dan politik yang ditunggu-tunggu dalam masa kekacauan. Selain karena harisma pribadinya, Diponegoro juga menyerukan perlawanan dalam kerangka jihad, perang sabil, yang semakin memperkuat legitimasi perjuangannya di mata masyarakat. Tujuan utama gerakan ini adalah mengusir Belanda. Tak hanya dan kelompok perantara seperti kaum Cina dari wilayah Kesultanan Yogyakarta. Visi lainnya adalah mengembalikan tatanan sosial, budaya, dan keagamaan Jawa yang mulai terkikis oleh pengaruh kolonial Barat. 2. Puncak perlawanan tahun 1826 sampai 1827. Memasuki tahun 1826 dan 1827, kekuatan Pangeran Diponegoro semakin meluas. Wilayah-wilayah strategis di Yogyakarta dan sebagian besar Jawa Tengah berhasil dikuasai oleh pasukannya. Saat itu, Belanda mengalami kesulitan besar dalam menghadapi serangan gerilya yang dilancarkan oleh Laskar Diponegoro. Medan perbukitan di pedalaman Jawa membuat mobilisasi pasukan Belanda menjadi lambat. Di sisi lain, Belanda kekurangan jumlah pasukan dan tidak memiliki peta akurat untuk mengenali kondisi geografis wilayah perang. Dalam situasi ini, strategi perang gerilya yang diterapkan Diponegoro terbukti sangat efektif. Pasukan Belanda mengalami kekalahan di berbagai titik, sedangkan dukungan rakyat terhadap perjuangan Diponegoro terus mengalir. Rakyat yang sudah lama menderita akibat pajak tinggi, penindasan pejabat pribumi, dan sistem tanam paksa menjadikan perang ini sebagai pelampiasan rasa frustasi mereka. Gelombang besar masyarakat dari berbagai lapisan, baik petani, santri, hingga bangsawan rendahan, bergabung dalam perjuangan. Perang Jawa pun menjadi gerakan sosial yang melibatkan seluruh elemen rakyat, bukan hanya konflik elit. 3. Belanda mengubah taktik. Setelah mengalami kekalahan bertubi-tubi, Belanda mulai menyusun strategi baru yang lebih sistematis. Pada tahun 1827, Jenderal de Kock menerapkan taktik baru yang dikenal sebagai stelsel benteng, yakni strategi membangun jaringan benteng di berbagai wilayah untuk memutus jalur logistik dan pergerakan pasukan Diponegoro. Benteng-benteng kecil ini ditempatkan secara strategis di daerah yang sebelumnya menjadi basis kekuatan pemberontak. Di saat yang sama, Belanda juga mulai merekrut pasukan lokal dalam jumlah besar. Mereka menggaet tentara dari Mangkunegaran, memanfaatkan bekas prajurit kerajaan, dan bahkan mempekerjakan tentara bayaran. Dengan pasukan yang lebih besar dan taktik yang lebih adaptif terhadap medan lokal, posisi pasukan Diponegoro mulai terdesak. Banyak pemimpin lokal yang sebelumnya menjadi ujung tombak perlawanan tertangkap atau menyerah. Tekanan demi tekanan ini membuat perjuangan yang sebelumnya ofensif berubah menjadi lebih defensif. 4. Akhir Perang Jawa dan penangkapan Diponegoro. Puncak dari perjuangan panjang ini terjadi pada tahun 1830. Setelah hampir 5 tahun melakukan perlawanan, kekuatan Pangeran Diponegoro semakin terkikis. Pada tanggal 28 Maret tahun 1830, Jenderal de Kock mengundang Pangeran Diponegoro untuk menghadiri sebuah perundingan damai di Magelang. Pertemuan ini tampak seperti upaya diplomatik, tetapi sejatinya adalah jebakan yang telah dirancang oleh pihak Belanda. Dalam perundingan tersebut, Jenderal de Kock hadir secara langsung, menunjukkan betapa seriusnya mereka ingin mengakhiri perang. Namun, begitu Diponegoro tiba dan memasuki lokasi perundingan, ia langsung ditangkap oleh pihak Belanda. Penangkapan ini dilakukan secara cepat dan tanpa perlawanan, karena pertemuan itu sendiri berlangsung dalam kerangka negosiasi damai yang tidak mengizinkan senjata terbuka. Tertangkapnya Diponegoro menandai titik balik akhir Perang Jawa. Sejak saat itu, sisa-sisa pasukannya kehilangan arah dan semangat juang. Meski perlawanan kecil masih terjadi di sejumlah daerah, tetapi tanpa sosok pemimpin sentral, kekuatan mereka semakin mudah dipatahkan oleh tentara kolonial. Dampak Perang Jawa. Perang Jawa yang berlangsung selama 5 tahun memberikan dampak yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat di Jawa. Selama dan setelah peperangan berlangsung, kehidupan sosial budaya, ekonomi, hingga politik mengalami banyak perubahan. 1. Jumlah korban jiwa yang sangat besar. Dalam buku Konflik dan Taktik Perang Jawa, tahun 1825 sampai 1830 oleh Muhammad Muhibbuddin,
tercatat bahwa jumlah korban jiwa selama perang mencapai angka yang sangat mengkhawatirkan. Sekitar 200.000 orang Jawa tewas, sebagian besar adalah rakyat sipil yang menjadi korban kekerasan, kelaparan, dan pengungsian. Sementara itu, Belanda kehilangan 8.000 tentaranya, ditambah 7.000 serdadu pribumi. Angka ini menegaskan betapa brutalnya konflik ini dan menunjukkan bahwa Perang Jawa bukan sekadar gerakan militer, melainkan bencana kemanusiaan yang berdampak panjang terhadap masyarakat Jawa. 2. Melemahnya kekuatan politik kesultanan. Dalam tulisan Perang Diponegoro dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Jawa oleh Nur Laeli Zahro dan kawan-kawan, dijelaskan bahwa kekalahan Pangeran Diponegoro membawa dampak besar terhadap struktur kekuasaan di Jawa. Setelah perang usai, wilayah-wilayah kerajaan banyak yang diambil alih oleh pemerintah kolonial Belanda. Ini menyebabkan kekuasaan raja menjadi terbatas, bahkan nyaris simbolik. Belanda juga semakin dominan dalam urusan pemerintahan lokal melalui tokoh-tokoh seperti Patih Danurejo IV, yang menjalankan kekuasaan dengan cara-cara yang merugikan rakyat. Wibawa kesultanan pun runtuh karena rakyat kehilangan kepercayaan terhadap pemimpin yang dianggap tunduk pada kekuasaan asing. 3. Konsolidasi kekuasaan kolonial Belanda atas Jawa. Kembali dikutip dari tulisan Muhammad Muhibbuddin, kekalahan Diponegoro menandai babak baru dalam kontrol total Belanda atas Pulau Jawa. Setelah perang berakhir, tidak ada lagi perlawanan besar yang mampu mengguncang dominasi kolonial. Penguasaan ini bukan hanya bersifat militer, tapi juga administratif dan politik, memperkuat kekuatan Belanda hingga akhir abad ke-19. 4. Penderitaan ekonomi rakyat akibat kultur stelsel. Dampak ekonomi dari perang ini terasa sangat berat bagi rakyat kecil. Masih dalam kajian Nur Laeli Zahro dan kawan-kawan, dijelaskan bahwa kekalahan Diponegoro membuat pemerintah Belanda menghadapi krisis keuangan akibat biaya perang yang besar. Untuk menutup kerugian itu, mereka menerapkan sistem tanam paksa atau kultur stelsel. Sistem ini mewajibkan rakyat menanam tanaman ekspor seperti kopi dan tebu. Sayangnya, hasilnya dibeli oleh pemerintah dengan harga yang sangat murah. Akibatnya, kesejahteraan rakyat semakin terpuruk, dan banyak desa yang kehilangan kemandirian ekonomi karena harus memenuhi permintaan pasar Eropa, bukan kebutuhan lokal. 5. Masuknya budaya Barat dan kemunduran nilai tradisional. Masih dari sumber yang sama, dampak sosial budaya dari kekalahan Diponegoro juga tidak bisa diabaikan. Melemahnya kendali kerajaan memberikan celah bagi Belanda untuk memasukkan budaya Barat ke dalam kehidupan masyarakat Jawa, termasuk di lingkungan keraton. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan adat istiadat Jawa yang sebelumnya sangat dijunjung tinggi. Pengaruh ini mengubah gaya hidup para bangsawan. Lebih jauh, krisis identitas muncul di tengah masyarakat yang mulai tercerabut dari akar budayanya sendiri. 6. Kebangkitan nasionalisme dan simbol perlawanan. Dalam artikel Pangeran Diponegoro dan Simbolisme Perlawanan karya Randy Wahyu Satrio Utomo, dijelaskan bahwa meskipun secara militer Diponegoro kalah, semangat perjuangannya justru menjadi inspirasi kuat bagi kebangkitan nasional di masa selanjutnya. Diponegoro tampil bukan hanya sebagai panglima perang, tetapi juga sebagai simbol perlawanan moral dan spiritual terhadap ketidakadilan. Ia menyatukan bangsawan, ulama, petani, dan rakyat biasa dalam satu perjuangan bersama. Warisan ini menumbuhkan rasa solidaritas dan kesadaran kebangsaan yang kelak melahirkan organisasi seperti Budi Oetomo dan Sarekat Islam. Tokoh-tokoh seperti Soekarno dan Ki Hajar Dewantara pun menjadikan perjuangan Diponegoro sebagai inspirasi perjuangan mereka. Hingga hari ini, namanya tetap dikenang dalam monumen nasional dan institusi pendidikan, seperti Universitas Diponegoro. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.